Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya sibuk banget. Kalian gimana? Minggu kemarin saya harus ikut dua acara penting yang dilaksanakan di hari dan jam yang sama loh. Acara itu adalah upacara wisuda dan seminar bahasa Jepang. Tapi karena dua-duanya dilaksanakan secara online, jadi masih bisa saya usahain. Untuk seminar saya ikut pakai laptop. Nah, kalau upacara wisuda saya ikut pakai HP. Repot juga ikut dua kegiatan bersamaan. Tapi saya senang bisa lihat mahasiswa saya yang wisuda. Terus, minggu kemarin saya diundang ke acara makan malam oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN loh. Waktu pertama kali dihubungi oleh pihak kedutaan, saya kaget banget dan bingung. Kok saya diundang? Setelah saya tanya ke pihak duta besar, katanya saya diundang karena duta besar dan istrinya suka lihat catatan harian saya di Japanesia. Saya senang banget, tapi bingung. Ke acara itu pakai baju apa? Saya putusin untuk beli baju batik baru di toko online. Tapi pas bajunya sampai, ternyata kebesaran. Toko online itu juga punya toko fisik. Jadi saya pergi ke toko fisik dan tukar baju yang ukurannya lebih pas. Di acara makan malam itu, saya banyak ngobrol dengan istri duta besar. Katanya setiap minggu beliau selalu lihat video ini untuk belajar bahasa Indonesia. Saya banyak belajar dari obrolan beliau. Saya jadi tahu pentingnya ekspresi muka dan bahasa tubuh waktu saya ngomong di video. Saya jadi lebih semangat untuk buat video selanjutnya. Oh ya, di acara itu saya akhirnya bisa makan makanan Jepang lagi. Enak banget. Saya bisa perbaikan gizi di acara makan malam itu. Oh ya, selain saya ada juga tamu yang lain, yaitu Hiroaki Kato-san beserta istrinya dan Kaikiri Sensei dari grup teater Enjuku. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu kemarin saya bisa dapat baju batik baru karena ada toko online. Walaupun akhirnya saya harus ke toko fisiknya untuk tukar ukuran yang lebih pas, karena ada toko online, saya bisa lebih mudah cari barang yang saya mau di internet. Saya termasuk orang yang mengalami perubahan dunia internet ini dari awal sampai sekarang. Saya lahir di tahun 1980. Katanya sih internet di Indonesia sudah dimulai dari tahun 1980-an. Mungkin 1980-an akhir ya. Tapi dulu sampai lulus SMA, saya belum pernah punya pengalaman pakai internet. Saya baru pakai internet setelah saya masuk universitas. Waktu itu saya dikasih tahu teman tentang adanya warung internet. Warung internet ini bentuknya bukan seperti warung yang jual kebutuhan sehari-hari. Bentuknya seperti bangunan biasa, nah di dalamnya ada banyak komputer. Semua komputer itu terhubung ke internet dan komputer itu disewakan ke orang umum. Jadi, orang yang mau akses ke internet bisa sewa komputer di warung internet ini. Kalau sekarang sudah banyak browser yang bagus seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, dan lain-lain. Tapi dulu kayaknya cuma satu aja ya. Dulu saya pernah pakai browser yang namanya Netscape Navigator. Tahu nggak situs apa yang pertama kali saya akses waktu baru pertama kali pakai internet? Situs yang pertama kali saya akses adalah situs dari MLB atau Major League Baseball. Saya suka banget baseball, jadi saya banyak unduh dan cetak foto pemain baseball. Hasil cetakannya saya tempel di buku atau di dinding kamar. Internet di Indonesia berkembang dari warung internet ini, jadi di video kali ini saya mau ngomongin hal-hal yang sempat ngetren waktu internet baru muncul di Indonesia. Sekarang kita udah bisa akses internet dari laptop atau komputer atau HP kita sendiri ya. Tapi dulu untuk akses ke internet kita harus pergi ke warung internet atau biasa disingkat jadi warnet. Di warnet ini ada banyak komputer desktop dan kita bisa sewa komputer itu. Harga sewanya macam-macam, tapi biasanya 1 jam Rp5.000. Ada juga warnet yang pasang harga sewa paket. Kalau harga paket pasti lebih murah. Misalnya harga sewa 1 jam Rp5.000. Nah, kalau harga paket 3 jam jadi Rp12.000. Untuk mahasiswa biasanya pilih yang harga paket ya.
Warung internet ini jadi bisnis yang bagus banget dari tahun 90-an akhir sampai tahun 2010-an. Dulu warnet selalu penuh dan karena itu di depan warnet ada banyak sandal atau sepatu punya pelanggan. Dulu dengan lihat dan kira-kira jumlah sandal ini saja, kita bisa tahu warnet ini sedang penuh atau enggak. Ada juga orang yang mau antri untuk tunggu giliran pakai internet loh. Setelah tahun 2000 Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.